Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari mengenai sel dan fungsi strukturalnya. Siapa yang masih ingat pengertian dari sel? Saya, Bu. Baik, silahkan nak. Saya, Bu. Sel adalah unit terkecil kehidupan, Bu. Ada lagi? Saya, Bu, saya. Sel adalah kesatuan struktural makhluk hidup. Semua makhluk hidup tersusun atas sel. Baik, betul sekali jawabannya anak-anak. Kalau untuk jenis sel yang secara struktural berbeda, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Jenis sel ada dua. Yang pertama itu sel prokaryotik dan yang kedua sel eukaryotik. Baik, pada hari ini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, pada hari ini, pada tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan mampu mengetahui macam-macam jaringan dan serta fungsinya masing-masing. Baik, anak-anak kalian telah menyebutkan jenis-jenis sel dan fungsinya masing-masing. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai jaringan. Jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Yang pertama kita akan bahas jaringan pada hewan. Nah, namun jaringan pada hewan itu dibagi menjadi beberapa macam, yaitu jaringan, terdapat ada jaringan epitel. Ada yang tahu apa jaringan epitel? Baik, Ibu akan menjelaskan. Jaringan epitel itu untuk melapisi bagian permukaan luar tubuh dan organ dalam tubuh. Untuk melapisi bagian organ dalam tubuh dan luar tubuh. Adapun fungsinya anak-anak, penyerapan dan penerima rangsangan dan pelindung dalam tubuh dan sebagai kelenjar. Baik, dimengerti anak-anak? Ya, nah yang kedua yaitu jaringan otot. Jaringan otot ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama jaringan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pertama itu otot lurik. Ya, ada yang tahu apa itu otot lurik? Ada yang bisa jelaskan? Baik, Ibu akan jelaskan. Otot lurik ini berinti banyak di tepi, berbentuk silindris, melekat pada tulang dan bekerja secara sadar atau diperintah oleh otak. Sedangkan otot jantung terletak pada jantung dan bekerja secara tidak sadar atau biasa disebut otonom. Tidak sadar. Nah, yang ketiga ada otot polos. Ya, otot polos terletak di hati, ginjal, usus, dan bekerja tidak sadar. Seperti tadi ini, otot jantung secara tidak sadar dan otot lurik bekerja secara sadar. Nah, otot polos ini mempunyai satu inti di tengah. Sedangkan otot lurik tadi apa anak-anak? Yang mempunyai banyak inti di tepi. Satu inti di tengah. Nah, seperti itu ya anak-anak jaringan otot. Nah, yang ketiga jaringan saraf. Nah, ada yang tahu apa itu jaringan saraf?
Nah, fungsi dari jaringan saraf ini anak-anak menerima dan mengirim rangsangan. Terdiri atas sel-sel saraf, di mana sel saraf itu ada akson, dendrit, dan badan sel. Terdiri dari fungsinya menerima dan mengirim rangsangan. Menerima dan mengirim rangsangan. Adapun terdapat jaringan saraf ini terdapat ada akson, badan sel, dan dendrit. Dicatat ya anak-anak. Selanjutnya jaringan penyokong. Jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini terdapat ada jaringan limfa, jaringan ikat, jaringan tulang, jaringan darah. Ada 4 ya. Jaringan limfa. Nah, jaringan limfa itu untuk mengangkut lemak dan sebagai pertahanan tubuh. Mengangkut lemak dan sebagai pertahanan tubuh. Yang kedua, ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat. Jaringan ikat ini mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Contohnya, pada ligamen. Pada ligamen itu terdapat antar tulang sehingga bersatu antar tulang hesta dan tulang lengan. Di sini ada ligamennya sehingga tetap bersatu ya anak-anak. Apa tadi anak-anak? Jaringan ikat. Mengikat jaringan, mengikat jaringan lain agar tetap pada tempatnya. Contohnya ligamen. Ya, baik saya ulang. Pada ligamen itu contohnya pada tulang hesta dan tulang lengan. Di sini yang tersiku ada ligamennya sehingga tetap bersatu. Baik, Ibu akan sudah dicatat anak-anak. Baik, yang ketiga jaringan tulang. 3 jaringan tulang. Nah, jaringan tulang ini bekerja secara alat gerak pasif. Ada 2 yaitu tulang keras dan tulang rawan. Nah, alat gerak pasif. Nah, seperti tadi anak-anak, otot poros itu bekerja secara aktif. Ya, kalau ini bekerja secara pasif. Ada 2 tulang rawan dan tulang keras. Nah, baik dimengerti anak-anak. Selanjutnya yang keempat, jaringan darah. Jaringan darah. Nah, jaringan darah ini mengangkut oksigen, sari-sari makanan, dan karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru. Ya, mengangkut oksigen, sari-sari makanan,
sari-sari makanan, dan karbon dioksida dari tubuh ke paru-paru. Oksida dari tubuh ke paru-paru. Baik, nah itulah tadi penjelasan mengenai jaringan hewan anak-anak. Kita akan melanjutkan ke jaringan tumbuhan. Catat ya anak-anak, akan melanjutkan jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan ini ada 5, yaitu jaringan meristem, epidermis, penguat, pengangkut, dan penyokong. Pertama kita akan bahas jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini anak-anak terdapat pada akar, batang, dan daun. Apabila akarnya bertambah panjang, batang bertambah tinggi, dan daun bertambah lebar, ini disebut pertumbuhan primer. Nah, ibu kasih contoh ya. Ini dia tanamannya. Apabila akarnya bertambah panjang, batang bertambah tinggi, dan daun bertambah lebar, itu disebut pertumbuhan primer. Apabila batangnya melebar mengelilingi tanaman, itu disebut pertumbuhan sekunder ya anak-anak. Pada kambiumnya itu melebar. Baik, selanjutnya tadi primer dan sekunder. Selanjutnya yang kedua, jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini fungsinya melindungi seluruh bagian yang ada di bawahnya. Melindungi seluruh bagian tumbuhan yang ada di bawahnya. Tumbuhan yang ada di bawahnya. Nah, selanjutnya jaringan penguat. Nah, ini belum habis nih. Penguat. Nah, ada yang tahu fungsinya dari jaringan penguat ini anak-anak? Nah, jaringan penguat ini berfungsi menguatkan bagian tumbuhan atau organ tumbuhan. Menguatkan bagian tumbuhan dan organ tumbuhan. Nah, yang keempat, jaringan dasar. Jaringan dasar ya. Jaringan dasar ini ada 2 ya anak-anak yang perlu diketahui, yaitu jaringan tiang atau biasa disebut palisade. Nah, yang kedua itu jaringan bunga karang. Atau biasa disebut spons. Nah, itu. Selanjutnya yang kelima yaitu jaringan penyokong. Jaringan penyokong terdapat 2, yaitu ada xilem dan floem.
Ada yang bisa sebutkan anak-anak apa itu fungsi dari jaringan xilem dan phloem? Xilem, ya baik, ada yang bisa sebutkan apa itu jadi fungsi dari jaringan xilem dan phloem? Anak-anak, baik, Ibu akan jelaskan jika jaringan phloem ini berfungsi sebagai transportasi hasil dari fotosintesis xilem ini berfungsi transportasi air dan mineral serta sathara dari akar ke seluruh batang dan daun. Kelima itu jaringan penyokong, ada dua ya anak-anak, jaringan xilem dan phloem. Ada yang bisa jelaskan? Siapa yang bisa jelaskan apa itu jaringan xilem dan phloem? Anak-anak. Baik, jika tidak ada, Ibu akan jelaskan ya. Itu jaringan xilem yaitu berfungsi sebagai transportasi air dan mineral serta sathara dari akar ke batang dan daun. Transportasi air dan mineral serta sathara dari apa anak-anak? Ya, dari akar ke batang dan daun. Ya, xilem berfungsi sebagai transportasi air dan mineral serta sathara dari akar ke batang dan daun. Nah, sedangkan phloem berfungsi transportasi hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Berfungsi sebagai transportasi hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Ya, bisa dilihat ya anak-anak. Jaringan penyokong itu ada dua, xilem dan phloem. Xilem itu berfungsi sebagai transportasi air dan mineral serta sathara dari akar ke batang dan daun. Sedangkan jaringan phloem berfungsi sebagai transportasi hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah materi hari ini, yaitu jaringan pada hewan dan tumbuhan. Sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih waktunya anak-anak. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran ini, hendaknya kita berdoa sebelum pulang. Ketua kelas pimpin doanya. Persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sebelum pulang. Amin.